Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah dengan NIM 18101233200007. Di sini saya ingin menjelaskan latar belakang. Profesi konselor merupakan profesi yang akan selalu dibutuhkan untuk kehidupan manusia dalam menangani permasalahan mereka. Di Amerika sendiri, yang melatar belakangi adanya konselor ialah pada saat revolusi industri, masyarakatnya mengalami perubahan signifikan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Ditambah lagi, industrialisasi yang terjadi di Amerika tidak menguntungkan bagi mereka atau semua orang. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya permasalahan seperti kekerasan, keterasingan, depresi, bunuh diri, perceraian, dan lain-lain. Dan disitulah profesi konselor yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dalam menangani permasalahan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Jannah, NIM 181012312222. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai sejarah perkembangan profesi konseling berdasarkan SKKI Permendikbud nomor 111 tahun 2014, di mana hadirnya kurikulum 2013 atau biasanya disingkat dengan K13 merupakan pengganti dari kurikulum 2016 atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Pada tahun 2013, K13 telah diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan kelas 4 untuk tingkat sekolah dasar. Lalu kelas 7 untuk kelas SMP dan kelas 10 untuk jenjang SMA. Sedangkan pada tahun 2014, K13 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5, sedangkan untuk SMP kelas 7 dan kelas 8, dan untuk SMA sendiri yaitu ada kelas 10 dan kelas 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis terdata sebanyak 6.326 sekolah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, peminatan yang dimaksud pada K13 tersebut merupakan suatu pemilihan atau pengambilan keputusan oleh peserta didik yang didasarkan pada pemahaman potensi diri dan peluang yang ada pada satuan pendidikan. Muatan peminatan peserta didik meliputi peminatan kelompok, mata pelajaran, lintas peminatan, pendalaman peminatan, serta ekstrakurikuler. Di sini dapat dipahami juga bahwa pelaksanaan konseling bertumpu pada kualitas individu dalam melaksanakan dan memfasilitasi perkembangan siswa. Hal ini jelas ada hubungannya bahwa konseling bukanlah hubungan yang menekankan kepada hukuman dan pendekatan disiplin. Nah, upaya dalam memaksimalkan kualitas konselor, maka pemerintah mengeluarkan Permendikbud nomor 111 tentang BK di sekolah dasar dan menengah. Permendikbud nomor 111 menjadi rujukan penting khususnya bagi guru BK dalam menyelenggarakan dan mengadministrasikan layanan BK di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Komponen penting yang ada di dalam pendidikan di sekolah. Yang pertama, kepala sekolah berfungsi untuk menjalankan manajemen dan supervisi. Yang kedua, guru mata pelajaran memberikan penugasan yang sesuai dengan materi yang ada di sekolah. Yang ketiga, guru BK melaksanakan kegiatan konseling di sekolah. Oleh karenanya, materi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan kegiatan belajar mengajar, sehingga hal ini harus dipersiapkan secara matang agar pembelajaran tersebut sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Hai, perkenalkan, nama saya Dia Ayu Aufida Nurfikriana, NIM 1810 X23220007. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sejarah perkembangan profesi konseling berdasarkan SKKI Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Nah, pada kurikulum K13 ini
terlihat jelas nih bahwa guru BK mengambil peran yang penting. Hal ini ditandai dengan peminatan peserta didik. Jadi, peminatan yang dimaksud pada K13 ini merupakan suatu proses pemilihan dan pengambilan keputusan oleh peserta didik yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada pada satuan pendidikan. Jadi, muatan peminatan peserta didik meliputi seperti peminatan kelompok mata pelajaran, peminatan, pendalaman peminatan, dan ekstrakurikuler. Nah, dalam konteks tersebut, layanan BK diharapkan dapat membantu peserta didik untuk memahami, kemudian menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusan dirinya secara bertanggung jawab, sehingga mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Jadi, harapan tersebut sejalan dengan tujuan dan tugas guru BK di sekolah dalam bidang karir, yaitu membantu peserta didik dalam merencanakan, memilih, dan berupaya mendorong peserta didik untuk meraih karir dan mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Alfi Maulidewati, NIM 1810123220013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit potongan dari sejarah bimbingan dan konseling. Nah, upaya dalam memaksimalkan kualitas konselor, maka pemerintah juga berupaya memfasilitasi dengan mengeluarkan berbagai peraturan untuk pencapaian tujuan tersebut. Salah satunya adalah mengeluarkan Permendikbud nomor 111 tentang BK di sekolah dasar dan menengah. Jadi dari sanalah adanya sekolah bimbingan dan konseling di sekolah dasar dan menengah. Kemudian keberadaan peraturan ini tentu berimbas pada berbagai aspek. Salah satunya adalah setiap tingkat pendidikan dasar dan menengah perlu melaksanakan layanan bimbingan dan konseling secara profesional. Dengan demikian, Permendikbud nomor 111 tahun 2014 dan kurikulum menghendaki dilaksanakan kegiatan layanan BK di sekolah, termasuk di sekolah dasar. Oleh karena itu, Permendikbud nomor 111 menjadi rujukan penting khususnya bagi guru BK dalam menyelenggarakan dan mengadministrasikan layanan BK di sekolah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmaliani, NIM 181012312011 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas konselor. Profil konselor dapat dilihat dari karakteristik pribadi dan sosialnya. Penampilan karakteristik pribadi dan sosial ini pada umumnya mengaitkan konselor dalam fungsi konseling, dan sangat banyak dijumpai studi mengenai karakteristik tersebut. Selain itu, konselor juga dapat dilihat dari kompetensi serta fungsi dan peranan yang diembannya. Oleh guru, konselor diharapkan dapat mendukung pandangan dan keputusan guru, memimpin studi kasus, menjadi konsultan dari masalah-masalah disiplin, berkonsultasi dengan guru sebelum mengambil keputusan, tidak memiliki posisi otonomi, berpartisipasi dalam supervisi sekolah, melakukan konseling untuk siswa, serta aktif dalam penempatan siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Murniati, NIM 18121233232. Selanjutnya saya ingin menjelaskan penampilan profil konselor sekolah. Dilihat dari fungsi dan peranannya, selain bersifat spekulatif, juga telah didekati melalui penelitian empiris. Stinging dan Heon telah meneliti peranan konselor di sekolah menurut harapan siswa, guru, dan administrator sekolah. Oleh siswa, konselor diharapkan yang pertama menjadi sumber informasi karir dan lowongan kerja.
Jadi, di sini konselor bisa memberikan informasi tentang karir dan lowongan kerja. Yang kedua, terbuka untuk diskusi masalah pribadi dan sosial, di mana konselor bisa membantu permasalahan siswa tentang pribadi dan sosialnya. Yang ketiga, tidak menjadi petugas disiplin, namun terbuka untuk konsultasi masalah-masalah disiplin. Yang keempat, mengizinkan siswa untuk mengambil keputusan sendiri. Yang kelima, menjadi orang yang dapat dipercayai. Jadi, konselor itu harus dapat dipercaya oleh siswanya untuk menjaga apa yang siswa ceritakan kepada konselornya. Yang keenam, memberikan orientasi kepada siswa baru. Yang ketujuh, mendorong terciptanya kebijakan yang terbuka. Itu saja yang saya ingin jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Siti Molina Ningrum, NIM 18121232237. Saya akan menjelaskan tentang konselor profesional. Epstein dan Hundred dalam Kornis 2015 menyebutkan kompetensi profesionalisme sebagai kebiasaan dan kemampuan kebijaksanaan atas penggunaan komunikasi yang baik dan benar, pengetahuan yang luas, keterampilan teknis yang tertata dan tertib, penalaran klinis, emosi yang stabil, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, dan refleksi dalam praktek untuk kepentingan individu dan masyarakat yang dilayani. Jadi, konselor yang profesional itu dapat menyatukan hal-hal yang telah disebutkan tadi dalam proses konseling maupun sebagai kepribadian dia sendiri, atau bisa disebut sebagai kebiasaan, sehingga setiap ucapan ataupun tindakan konselor itu di atas tindakan yang bijaksana, ucapan yang bijaksana, sehingga tidak menyakiti. Hal yang disebutkan oleh Epstein dan Hundred tadi itu selaras dengan pandangan bimbingan dan konseling dalam menyebutkan dasar profesionalisme, sehingga bimbingan dan konseling sering dianggap memiliki wawasan profesionalisme kerja karena mengandung syarat keprofesionalismean seperti yang disebutkan, yang diistilahkan oleh Praitno sebagai trilogi. Trilogi itu adalah ilmu yang memiliki 3 hal atau 3 pembahasan dalam satu tema yang memiliki keselarasan dan kesesuaian seperti itu. Hai, saya Helianor akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Syarat-syarat untuk menjadi konselor atau guru pembimbing sebagaimana yang dikemukakan oleh Umar dan Sartono dalam Rukaya 2019 halaman 25-26. Yang pertama, seorang guru bimbingan dan konseling harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, baik segi teori maupun segi praktek. Yang kedua, dalam segi psikologi, seorang pembimbing dalam mengambil tindakan yang bijaksana. Ketiga, seorang pembimbing harus sehat fisik maupun psikis. Bila fisik dan psikisnya tidak sehat, maka hal ini akan mengganggu tugasnya. Keempat, seorang pembimbing harus mempunyai sikap kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap anak atau individu yang dihadapinya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang syarat-syarat untuk menjadi konselor atau guru pembimbing. Itu seorang pembimbing harus mempunyai inisiatif yang cukup baik agar dapat memperoleh kemajuan di dalam usaha bimbingan dan konseling ke arah yang lebih sempurna. Selanjutnya, seorang pembimbing harus bersifat ramah tamah, sopan santun dalam segala perbuatannya, sehingga akan mendapatkan teman yang dapat bekerja sama dan memberikan bantuan secukupnya untuk kepentingan peserta didik. Selanjutnya, seorang pembimbing diharapkan mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik dalam bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya.
Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.